Dengan bangga, Teater Temis Fakultas Hukum 2021 mempersembahkan sebuah karya pentas akhir dengan judul Niwanda Sahaya. Apa arti menjadi manusia? Apa makna menjadi seorang manusia? Apakah manusia merupakan sekedar entitas yang berdiri dengan dua kaki dan berasaskan kecerdasan? Ataukah manusia merupakan entitas yang penuh rasa dan cinta kasih terhadap sesamanya? Atau memiliki tanggung jawab untuk memanusiakan manusia lainnya? Persetan dengan semua itu. Katakan saja kita tahu jawabannya. Apakah masih pantas kita disebut sebagai seorang manusia? Ini pembelaanku. Dia, mereka dalam proses menuju kita. Selamat menyaksikan. Orang bilang dunia memiliki banyak keindahan. Keindahan yang bahkan manusia tak dapat menghitung berapa jumlahnya. Merahnya bunga mawar, luasnya langit biru, bahkan cerah warna benang raja. Setidaknya itu yang orang katakan padaku. Disinilah aku, gelap, pekat, hanya bisa membayangkan. Aku Sukma, si buta dari kalangan atas, itulah julukanku. Dengan segala keistimewaan yang kumiliki, sejujurnya yang kupinta hanya secercah cahaya di pekatnya gelap dunia. Aku tahu apa yang kupinta tidaklah mungkin. Tapi disinilah aku merenung dan berdoa. Mengapa aku ada? Dahulu, aku pernah menjalin ikatan pertemanan dengan seorang gadis buta yang dikucilkan seluruh sekolah hanya kekurangan yang ada pada dirinya. Dunia memiliki cara kerjanya sendiri. Menjalin ikatan pertemanan dengan seseorang artinya mau tidak mau harus menanggung segala konsekuensi yang tercipta. Bukankah begitu? Ya, sejak kami menjalin ikatan pertemanan, aku pun ikut dikucilkan. Dunia
memiliki cara kerjanya sendiri. Menjalin ikatan berteman dengan seseorang artinya mau tidak mau harus menanggung segala konsekuensi yang tercipta. Bukankah begitu? Ya, sejak kami menjalin ikatan pertemanan, aku pun ikut dikucilkan dan dirundung oleh manusia-manusia biadab itu. Masa ini orang-orang selalu menilai individu hanya sekedar lewat kata pertemanan. Pamor itulah yang ingin selalu aku pertahankan. Berasaskan keuntungan, kita ada atas dasar kesamaan tujuan. Sebab apalah arti manusia dengan dalih penuh kekurangan, berharap selalu dimengerti dan diterima. Alih-alih kesamaan tujuan, sekedar melihat pun dia tidak mampu. Bukankah itu memuakan? Ya betul, sangat memuakan. Jujur aku tidak dapat mengerti mengapa dunia masih memberikan tempat bagi orang-orang seperti dia. Bukankah itu tidak adil bagi kami yang sudah berusaha untuk dikatakan layak, sementara mereka hanya diberi dan dikasihani tanpa adanya usaha. Lantas, apa bedanya engkau dengan pengemis? Dengan lantang akan kukatakan, lebih baik engkau pergi, dasar buta. Sebab, jikapun dia menghilang, siapa yang akan sibuk mencari? Bukankah itu lebih baik? Engkau tidak perlu pusing dengan persoalan siapa, di mana, dan harus apa. Dan kami pun tidak perlu bingung, tidak perlu benci dengan adanya keberadaanmu. Karena aku yakin mereka merasakan hal yang sama. Ketimbang terlalu lama, aku wakilkan saja suara mereka. Bukankah begitu sahabat-sahabatku? Setidaknya itu yang terpikirkan olehku. Gadis yang dikatakan cantik, seorang gadis yang disukai semua orang, disayang, diterima dengan baik,
mencintai, berlimpah kasih keluarga sejak lahir dan besarnya. Tak satu pun kekurangan pada dirinya, pun pada keluarganya. Sekilas hidupnya sempurna. Hidupku Laras, itulah namaku. Laras si cantik, Laras si pintar, Laras si anak kesayangan keluarganya yang terkenal tak masyhur itu. Itu semua adalah beban. Setiap langkah yang kuambil penuh dengan kehati-hatian. Bahkan tidak jarang aku harus melepaskan satu yang kupunya untuk mempertahankan yang lain. Itu semua demi keluarga dan nama baik yang kumiliki. Hal itulah yang membuatku tidak bisa berbuat apa-apa ketika seorang gadis buta bernama Sukma muncul di kehidupanku. Aku hanya bisa berdiri di belakang dikala ia dirundung oleh kedua sahabatku karena kekurangannya. Aku ingin menolongnya, tapi aku takut. Aku takut ketika aku mengulurkan tanganku untuknya, semua orang lepas tangan mereka dariku. Dan menara tinggi yang selama ini aku bangun akan runtuh begitu saja. Ketakutanku menguasaiku. Aku tidak berani. Maaf, Sukma. Namaku Valeria, biasa dipanggil Vale ataupun Ria. Yang mana saja tidak masalah. Tidak seperti sahabatku Laras yang baik hati. Aku adalah gadis periang dan tangguh. Bahkan tak jarang kasar dan bersikap apa adanya. Aku akan mengatakan apa yang ingin aku katakan. Begitu saja. Tak peduli reaksi orang lain bagaimana terhadapku. Apakah mereka tersakiti? Ataukah mereka terluka? Aku tak peduli, karena memang dunia yang mengajariku demikian. Aku sangat membenci kelemahan, baik pada diriku maupun orang lain. Aku tidak ingin menjadi sosok yang lemah seperti ibuku yang rela terus-menerus ditindas oleh ayahku tanpa berani melawan dan hanya bisa meminta maaf. Sama seperti gadis itu, Sukma. Memangnya kenapa kalau dia buta? Itu bukan alasan bagimu untuk terus-menerus dikasihani dunia. Lihatlah aku. Lihatlah diriku. Lawanlah. Lawanlah, Sukma. Kenapa kamu hanya bisa diam ketika aku dan Dimas merundungmu? Apa salahmu? Jangan hanya bisa diam dan menerima semuanya. Jawablah, Sukma.
itulah kata yang pantas disematkan untuk kalian yang mengucilkan. Seburuk apapun kekurangannya, gadis ini masih seorang manusia yang layak mendapatkan cinta dan kasih. Namun maaf Sukma, hanya kata yang mampu aku ungkapkan. Hari itu, aku pergi meninggalkan temanku sendiri dalam penderitaan. Kalian pikir tak pernah terbesit di benakku perihal peran dan kebergunaan. Aku sadar bahwa aku tidaklah berguna. Namun salahkah aku jika ingin dimengerti dan diterima? Paling tidak sampai aku menemukan jawabannya. Bila itu masih berat, tak masalah bila aku yang pergi. Dan semua berubah. Ketika belati menghujam punggungku. Aku sendiri. Memang pada akhirnya mereka yang berkata membersamai akan lari untuk kepentingan diri sendiri. Karena sekarang kedua sahabatku pergi meninggalkan aku. Selemah itukah manusia
Selemah itukah kalian? Padahal kalian juga ikut tertawa. Kalian juga menyakitinya. Tapi kenapa hanya aku? Hanya aku yang menerima semua karma. Hanya aku yang menderita. Inilah angin yang aku takutkan. Kini tengah menerjang dan memaksa aku membuat suatu pilihan. Membuang satu beban agar aku bisa bertahan. Tidak, aku tidak bisa. Perihal Sukma bukan salahku. Bukan aku yang menyakitinya. Aku hanya tertawa bersama mereka. Ya, mereka yang pantas mempertanggungjawabkannya. Maafkan aku, Dimas. Aku tidak bisa membersamaimu. Ada nama yang harus kujaga, ada peran yang harus kumainkan. Sesuatu yang tidak bisa kusingkapkan kepada semua orang. Kini, kau harus berjuang sendiri. Karena aku harus pergi. Akan datang masa di mana manusia harus mengubur citra diri mereka dan berlari seperti binatang. Masa di mana aku, Valeria yang tangguh itu, kembali menjadi dirinya yang dulu dan bersembunyi atas perlakuannya terhadap gadis itu. Dimas, maafkan aku. Aku tidak bisa keluar dari persembunyian ini. Aku harus melindungi ibuku yang kini berjuang sendirian. Berjuang sendirian, Dimas. Berjuang sendirian setelah ditinggal oleh ayahku. Ditinggal, Dimas. Dan pergi bersamamu adalah beban yang tak ingin kutambahkan lagi padanya. Sekali lagi, maafkan aku, Dimas. Ya. Maafkan aku, Dimas. Tetapi aku harus pergi meninggalkanmu. Sial. Sial. Sial.
3 tahun telah berlalu. Setelah Dimas ditinggalkan oleh kedua sahabatnya, ia hidup dalam kesepian, penuh tekanan, sampai hampir mengambil jalan kematian. Namun tiba suatu saat di mana masa lalu menemuinya kembali. Mereka yang dahulu pernah disakiti dan menyakiti, perlahan berkumpul. Adakah seseorang yang ingin hidup dijauhi oleh manusia lainnya? Aku rasa tidak. Karena itu artinya hidup dalam kesepian. Di antara bayang-bayang di mana kau hanya bisa melihat yang lain. Berada dalam cahaya dan kau hanya bisa bertanya-tanya. Dapatkah aku di sana juga? Dan terkadang kau harus siap ketika situasi memaksamu untuk terkapar di bawah kaki orang lain, tak berdaya dan kau hanya bisa memohon ampun, memohon belas kasih dari mereka yang melakukannya hanya untuk kesenangan belaka. Mimpi buruk mengantuimu dan kau tak bisa melakukan apa-apa. Maka siapa yang sudi? Namun sayangnya beberapa orang hidup tanpa pilihan, dan aku, Arsa, adalah salah satu dari orang-orang itu. Aku hanya dapat menunggu tibanya saat seseorang datang dan membangunkanku dari mimpi burukku ini. Pepatah mengatakan, nama adalah doa. Perkenalkan, namaku Satria, seorang prajurit yang gagah berani dan rela melakukan apapun hanya untuk sang ratu. Sukma, ratu yang aku sembah. Sukma, kakakku, ratuku. Sejak hari di mana aku lahir, telah kukorbankan hidupku hanya untuk kebahagiaannya.
Jika kalian sampai hati untuk menyakitinya, tak peduli seremeh apapun itu, jangan harap kalian bisa lari dari amuk redamku yang siap membinasakan dirimu hingga fragmen terkecil. Dengarlah. 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 Dengarlah aku dan camkan perkataanku baik-baik. Kalian tak akan mampu bersembunyi dari amarah seorang satria. Ada seseorang bisa biadab menyakiti kakakku. Siapa namanya? Bagaimana rupanya? Dimas! Apa kau tahu apa yang telah kau perbuat? Kau telah menciptakan prahara yang akan kau sesali di sepanjang sisa hidupmu, bajingan. Akan kubuat kau merasakan rasa sakit yang teramat sangat hingga kau berpikir lebih baik mati saja. Tunggu pembalasanku, bajingan! Penyesalan selalu datang terlambat. Jika ia cepat, akankah aku menderita begitu berat? Dunia menguburku dalam kesepian, mengubahku menjadi mayat yang berjalan dalam diam. Rasa sesal merantai langkahku yang hanya bisa tertunduk maju di jalan sunyi, tak bisa kembali. Maaf, Sukma. Jika kata ini dapat tersampaikan, maka Tuhan, aku tidak akan mengambil jalan kematian yang ada di hadapanku. Jika bisa Engkau redakan rasa sesal di hatiku, aku berjanji Tuhan, akan kuraih kembali orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang sama sepertiku, dan orang-orang yang pernah kusakiti. Mereka, Sukma dan Naufal. Diam.
lakukan ketika mendengar suara itu muncul. Merangkak dari masa lalu yang penuh luka, sambil membawa maaf dan sesal yang tiada reda. Aku tidak tahu harus berkata apa. Namun yang ku tahu, hatinya tersiksa. Dimas, apakah ini salahku? Curah perasaannya membuatku merasa bahwa ia bersungguh-sungguh. Tuhan, apakah ini kesempatan kedua? Kesempatan di mana aku dapat dipandang dengan layak. Siapa aku, Tuhan? Di titik inilah aku dan Dimas memulai lembaran baru bersama. Namun, apa Satria akan hal ini? Dimas! Akhirnya aku menemukanmu. Satria, Iya kak, sebentar. apa di sini? Aku balas dendammu deh. Apa kau kenal siapa aku? Apa kau tahu siapa aku? Jawab. Kenal tidak? Tahu tidak? Apa kau ingat atas kesalahanmu dulu? Atas prahara yang akan kau sesali sepanjang sisa hidupmu, bajingan! Aku berkata, akan membalasmu. Akan menghancurkanmu sedemikian rupa, sehingga tak ada yang tersisa. Ingin sekali rasanya aku melakukan semua hal itu, siap! Satria, cukup. Tapi terkadang aku sendiri bingung. Kenapa? Kenapa? Kenapa kakakku begitu baik pada dunia? Mana yang harus aku pilih? Bajingan ini atau kakak? Manusia biadab ini atau Tapi sudahlah. Jika memang aku harus memilih, apa yang telah kakakku putuskan akan aku hargai. Tapi ingat Dimas, perasaanku padamu belum berubah. Buktikan jika kau memang pantas mendapatkan kesempatan kedua dari Sukma. Mulailah dari pertemanan Sukma yang pernah kau hancurkan. Naufal, ingat, tak ada kesempatan ketiga. Mari. Kak, mari pulang.
1001 serapah ingin kucapkan ketika bertemu dengannya kembali. Maaf itu tiada berarti dibanding perihnya luka ini. Luka masa lalu yang masih lestari hingga kini. Kebiadaban itu dan kepengecutanku. Tidak mudah untuk memaafkanmu, Dimas. Namun, manusia tak pernah luput dari kesalahan. Pada akhirnya, aku pun pergi meninggalkan Sukman. Jika Sukma saja mau memaafkanmu, maka apa hakku untuk tidak melakukan hal yang sama? Dan barangkali ini adalah kesempatanku juga untuk memperbaiki kesalahanku pada Sukma. Semesta memang tidak pernah terduga perihal bagaimana ia mengatur dunianya. Di saat aku sudah memutuskan untuk tetap tertidur dalam mimpi burukku ini, ia datang membangunkanku dengan uluran tangannya. Dimas namanya. Pertemuan kami cukup berkesan. Ia datang ketika seseorang ingin mengambil paksa barang milikku, dan ia malah merelakan barangnya sendiri untuk diambil. Aku tak habis pikir, mengapa ia berani melangkah keluar untuk orang sepertiku? Mengapa aku? Biarkan itu menjadi rahasia. Yang jelas, dari pertemuan itu, kami bisa saling mengenal satu sama lain. Dan kami menjadi dekat. Akhirnya, aku memiliki seseorang yang selama ini ku nanti. Akhirnya, aku menemukan seseorang yang dapat kupanggil sebagai sahabat. Tidak ada yang bisa terus terjaga selamanya. Bahkan sang pemeran pun akan lelah dan melepas topengnya, turun dari panggung untuk kembali kepada kehidupan nyata.
disinilah aku bertemu kembali dengan Dimas dan Sukma sebagai Laras yang apa adanya. Dimas, aku meminta maaf. Aku tidak ingin lagi berpura-pura. Aku tidak ingin lagi menjadi seseorang yang meninggalkan temannya sendiri hanya untuk sebuah nama. Dan Sukma, maaf karena telah menertawakanmu dulu. Aku ingin menjadi temanmu, sungguh aku ingin. Tapi ketakutanku menghalangiku. Sekarang, aku sudah tidak peduli lagi apa kata orang. Inilah kesempatanku untuk bisa berteman denganmu. Teman, sungguh kata yang lucu. Pada akhirnya, semanis apapun romantisme itu, manusia tidak pernah luput dari kepentingannya sendiri. Bukankah begitu, Dimas? Jawab. Kulihat kau memiliki banyak teman sekarang. Memiliki banyak teman. Bahkan Sukma si buta ini pun dia temani juga. Dimas. Apa kau tulus dalam pertemananmu? Atau hanya sekedar mencari pembenaran atas kesalahanmu ya? Nafi, aku akui, aku memang merundung Sukma. Itu karena aku tidak suka dengan kelemahannya. Aku akui juga, aku memang meninggalkan Dimas. Karena di satu sisi, aku tidak percaya adanya sebuah ikatan tanpa alasan.
Tuhan. Ini yang hidup ajarkan kepadaku. Ketika laki-laki bajingan itu pergi meninggalkan ibuku. Meninggalkan ibuku sendiri. Sendiri. Sekarang apakah kalian akan mengakuinya juga? Atau tetap berkubang dalam kebohongan ya? Aku hanya ingin memperbaiki kesalahanku. Itu saja. Jika memang disebut pembenaran, lantas bagaimana dengan yang lainnya? Aku sadar perbuatanku. Tapi kenapa hanya aku? Lagi-lagi aku. Laras. Ia ikut menertawakan Sukma bersama teman-temannya. Bersandiwara dengan riang. Namun lari pada akhirnya. Naufal dengan gencar dengan pembelaannya. Namun akhirnya lari dalam kepengecutan. Pada akhirnya disinilah aku sendiri. Lagi-lagi harus aku yang menanggungnya. Harus aku yang menanggung semua kesepian itu. Kukira kita semua sama. Pengecut! Ya, itulah aku. Aku hanya bisa bersuara tanpa berani bertindak. Meninggalkan Sukma sendiri dalam perundungan. Apa kalian pikir aku tidak membenci diriku sendiri karena hal itu? Apa kalian tahu seberapa besar rasa bersalah yang kembar yang membuatku semakin takut untuk memulai pertemanan dengan seseorang? Lantas, salahkah aku ketika mencoba untuk berani? Untuk berdiri bersama Sukma tanpa peduli apapun lagi? Atau lebih baik aku pergi dan kembali lagi pada kepengecutanku? Ya. Iya, memang aku menertawakannya. Aku tidak berbeda dengan mereka yang merundungnya karena tidak berbuat apa-apa. Yang hanya bisa pergi ketika semuanya menjadi masalah. Namun, itu semua bukan tanpa alasan. Mungkin kalian berpikir, enaknya menjadi seorang Laras. Hidup berlimpah kasih cinta keluarga yang sempurna dan orang-orang di sekitarnya. Namun ketahuilah,
ketahuilah, itu semua bukan tanpa harga. Ada beban yang harus kutanggung setiap kali aku melangkah. Lara si cantik, Lara si pintar, aku muak dengan semua itu. Yang kuinginkan hanyalah tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri. Tempat di mana aku tidak dihantui oleh suara-suara itu. Suara yang sangat menakutkan dan melelahkan. Cukup. Cukup. Tolong berhenti. Tolong. Jangan saling menyalahkan lagi. Semua ini salahku. Semua ini karena aku hadir di kehidupan kalian dengan segala kekurangan yang aku miliki. Jika saja aku tidak begitu egois untuk meminta dimengerti, semua perkara ini tidak akan terjadi. Dimas bisa hidup dengan bahagia bersama teman-temannya tanpa perlu menderita kesepian seperti yang kurasakan. Naufal tidak perlu merasa rendah dan terus lari dari kenyataan. Dan terutama adikku, Satria, tidak perlu menanggung beban hidup hanya untuk melindungiku. Karena itu, lebih baik aku tidak ada di sini. Seharusnya aku tidak pernah ada. Lebih baik aku mati saja. Tidak, 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 tidak. Bukan ini yang aku mau. Bukan ini juga yang aku inginkan. Aku tidak menginginkannya. Aku tidak menginginkannya. Maaf, maaf, maaf. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku.
Semuanya saling menyalahkan dan membenarkan, yang kemudian berakhir pada penyesalan. Dan dari penyesalan itu tumbuhlah suatu rekonsiliasi yang membuat masing-masing dari mereka menyadari sesuatu yang jauh lebih berharga dari sebuah ego. Tidak. Tidak. Ini bukan salah Sukma maupun kita. Tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Kita semua sama menanggung berbagai beban dan hanya bisa melangkah maju dan memperbaiki masa lalu. Benar. Kita semua sama-sama manusia yang berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ini bukan tentang siapa yang paling terluka, tapi ini tentang cerita bagaimana manusia menemukan tempat di mana dirinya bisa diterima. Sebuah tempat yang dahulu hanya bisa aku bayangkan. Tempat di mana diriku bisa memperbaiki segala kesalahanku dan menjadi manusia yang lebih baik. Begitupun tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa perlu berperan sebagai seorang tuan putri. Tempat di mana aku, Valeria, bisa menjadi lebih baik lagi dan belajar untuk menerima sebuah ikatan. Tempat di mana aku bisa diterima dan belajar menjadi berani. Selayaknya keluarga, persahabatan adalah tempat di mana mereka bisa saling mengerti satu sama lain. Dan di tempat inilah Sukma bisa menemukan kebahagiaannya. Dan aku juga menemukan kebahagiaanku tanpa perlu khawatir dengannya. Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaanku juga. Karena itu, aku tidak ingin merusaknya. Aku ingin memiliki seutuhnya tempat di mana Dimas, Laras, Noval, Valeria, Arsa, dan Satria bisa bahagia tanpa perlu mengkhawatirkanku. Tempat di mana kita bisa menerima diri kita terlepas dari segala kekurangan yang kita miliki. Tempat yang bisa disebut sebagai rumah. Dan tempat di mana kita bisa bersama. Dalam satu ikatan persahabatan, Niwanda Sahaya.